Shalom. Mari saya mengajak setiap kita membawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah apa yang kita kerjakan hari ini itu semua mempermuliakan nama Yesus. Siapkan hati saudara. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Oh, ada mujizat yang Kau nyatakan, ada perkara ajaib terjadi ketika kami berdoa. Ketika kami percaya, ada kuasa yang besar yang Kau tunjukkan bagi kami. Sebab Kaulah Allah pengharapan, sebab Kaulah Allah perlindungan.
Engkaulah Allah yang kami nantikan, sebab Engkau Allah, segalanya kuasa-Mu besar. Pekerjaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang mustahil bagi kami, bagi-Mu tak ada yang mustahil. Firman-Mu ya dan amin. Dan ketika Kau berjanji, Kau pasti akan menepati. Sebab firman-Mu bekerja dalam hidup orang percaya. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya ada masa depan bagi kami. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kinarala-ralamu, sherere-rala-rala-ralamu, kinarala-marala-marala-marala-maralamu. Sebab rancangan-Mu atas kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang indah itu ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat segala kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terus bawa hidup kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh menikmati akan berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi penuntun kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Everything is okay adalah subtema gereja pada bulan ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadikan setiap hari is okay dalam kehidupan kita? Padahal setiap hari selalu ada badai kehidupan berhembus ke arah kita. Setiap hari ada ombak kehidupan yang menggulung dan menyita waktu kita. Saya jadi membayangkan kalau seandainya kita sedang berdiri di tepi pantai yang sesungguhnya, maka setiap badai yang berhembus akan menyenangkan, dan melihat ombak yang bergulung-gulung mendatangi kita, itu adalah sesuatu pemandangan yang indah di dalam kehidupan kita. Bisakah kita merasakan hal yang sama ketika badai kehidupan berhembus dalam hidup kita, atau gelombang ombak persoalan sedang mendatangi hidup kita? Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Mari kita membahas ayat ini secara detail. Yang pertama, segala perkara dapat kutanggung. Ini menyatakan bahwa Rasul Paulus mampu melalui kehidupan ini dengan baik. Dapat menanggung, artinya tidak mengalami kesulitan dalam permasalahan. Permasalahan ini bisa berakhir dengan baik, tidak menimbulkan masalah atau depresi atau stres dan sebagainya. Setiap permasalahan yang dilaluinya berakhir dengan baik. Karena itu dikatakan dapat menanggungnya. Yang kedua, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Rasul Paulus tidak menanggung seorang diri. Ada Tuhan bersamanya
Dan Tuhan ini mempunyai peran yang sangat penting, karena bersama Tuhan kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang Allah. Kita bisa melihat sesuatu dari kacamata Allah, bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri, karena logika kita, sudut pandang kita seringkali terbatas dan kita tidak bisa memahami permasalahan secara keseluruhan. Tetapi bersama Tuhan kita akan mampu melihat segala sesuatu dengan benar. Sudut pandang ini sangat penting, karena sudut pandang ini akan menentukan sikap, pola pikir, dan juga tindakan yang akan kita lakukan. Contoh, kita baru saja jenuh di dalam menghadapi masalah, maka setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita, kita akan berkata, masalah lagi, belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada kita, jangan takut nak, karena setiap masalah yang saya izinkan terjadi dalam hidupmu sesungguhnya sedang melatih imanmu untuk engkau kubawa terbang tinggi lebih tinggi lagi bersamaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa menangkap makna yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya setiap persoalan dipakai Tuhan untuk melatih kehidupan kita, untuk melatih iman kita, supaya kita bisa dibawa Tuhan terbang lebih tinggi lagi. Tentu permasalahannya berbeda. Kita akan menghadapi masalah yang hadir dalam hidup kita dengan tenang, dengan rasa syukur, karena kita tahu ini adalah proses pelatihan yang sedang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan sudut pandang ini akan menentukan sikap di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut, ini sangat ditentukan oleh sudut pandang kita. Contoh yang lain Bapak Ibu, kalau misalnya kita habis menerima berkat, ya, kemudian setelah kita mendapat berkat, selalu ada masalah yang datang menghampiri kita. Apakah komentar dari kita terhadap masalah ini? Seringkali orang berkata, setiap dapat berkat selalu ada belalang pelahap, sehingga berkat itu tidak bisa kita nikmati dalam hidup kita, selalu lolos saja, hanya seperti dipakai untuk lewat, numpang lewat, masuk kemudian keluar lagi. Tetapi di dalam kasus yang sama, orang lain menghadapi masalah itu secara berbeda. Mereka bisa bersyukur dan berkata, setiap masalah itu akan terjadi. Tuhan sudah siapkan terlebih dahulu dananya. Tuhan sudah siapkan terlebih dahulu berkatnya, sehingga ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita, saya sudah tidak bingung lagi, karena sudah ada dana yang Tuhan sediakan buat aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasus yang sama tetapi sudut pandang yang berbeda membuat seseorang memiliki sikap hidup yang berbeda. Kalau yang pertama tadi, orang ini akan menjadi mengeluh, kecewa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang kedua ini bisa selalu bersyukur, percaya bahwa Tuhan memeliharakan kehidupannya, dan setiap hari dia semakin melekat kepada Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu itu adalah masalah yang sepele, tetapi masalah ini sangat penting, karena apa Bapak Ibu, sudut pandang ini akan sangat menentukan pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, hendaklah kamu bersyukur selalu. Itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Dan bagi orang yang senantiasa bersyukur, bersukacita di dalam kehidupan ini, Tuhan akan menaruh kepercayaannya lebih lagi, karena orang ini akan bisa peka dengan suara Tuhan. Tetapi bagi orang yang suka mengeluh, bagi seorang yang
depresi di dalam kehidupan ini, dia sulit mendengar suara Tuhan. Bukannya Tuhan tidak berbicara kepadanya, tetapi telinga rohaninya tertutup oleh masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Pikirannya tertutup oleh masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Karena itu Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus bisa menikmati kehidupan saat badai persoalan menerpa, saat ombak persoalan menggulung di dalam kehidupannya. Rasul Paulus seperti berdiri di tepi pantai yang sesungguhnya. Dia bisa menikmati kehidupan yang dia alami bersama dengan Tuhan. Everything is okay. Itu yang Tuhan mau. Setiap hari adalah hari yang baik bagi kita, karena Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mulai pagi hari ini kita mau belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jika Bapak Ibu mengasihi Tuhan, serahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan daripada Bapak Ibu. Dan jangan pernah khawatir, karena setiap persoalan yang ada sesungguhnya adalah pelatihan untuk kita memiliki iman dan pengenalan yang lebih dahsyat lagi kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa bekerja melalui kehidupan kita dan membawa kita terbang lebih tinggi lagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan rahmat-Mu, kemurahan-Mu Bapa, pagi hari ini, sehingga Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari kami bisa memiliki hari yang indah bersama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu kami tidak pernah takut Tuhan. Kami tidak menghadapi setiap persoalan itu sendirian, tetapi ada Engkau bersama dengan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu. Urapi kami pagi hari ini Bapa dengan kasih karunia-Mu, supaya kami bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.